Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Giftarina dari Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran dengan NPM 1301102100132. Kali ini saya akan membahas tentang Islam as a Religion and Culture. Konsep Islam berangkat dari dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk tata agama atau ibadah, dan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia yang membentuk hubungan sosial atau muamalah. Hubungan sosial ini membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Jadi, Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Keduanya saling berhubungan erat satu sama lain. Salah satu contoh kebudayaan Islam yang menarik untuk kita bahas adalah mengenai arsitektur Islam. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Arsitektur termasuk bagian dari budaya, selalu berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Arsitektur Islam merupakan salah satu jawaban yang dapat membawa pada perbaikan peradaban. Di dalam arsitektur Islam, terdapat esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern sebagai alat dalam mengekspresikan esensi-esensi tersebut. Perkembangan arsitektur Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-15 meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan. Daerah perkembangannya meliputi wilayah yang sangat luas, dari mulai Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Budaya arsitektur dalam Islam dimulai dengan dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Adam sebagai pusat beribadah umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan misi pembangunan Ka'bah ini sebagai bangunan yang bertujuan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Dari sinilah budaya arsitektur dalam Islam terus berkembang dan memiliki daya dorong yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mencapai arti secara fungsional dan simbolis. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 96, yang memiliki arti, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang di Mekah, yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Arsitektur Islam meliputi semua jenis bangunan, tidak terbatas pada masjid saja. Mengacu pada tipologi bentuk, tipe produk utama arsitektur Islam adalah berupa masjid, makam, istana, dan benteng. Dari keempat tipe bangunan inilah bentuk-bentuk arsitektur Islam difungsikan dan dipakai pada bangunan lain yang skalanya lebih kecil. Mengacu pada sejarah dan tempat, dulu saat Islam mengalami masa keemasan, banyak wilayah di berbagai belahan dunia yang masuk Islam, sehingga otomatis juga berpengaruh pada kebudayaan dan produk arsitekturnya. Sebagai contoh, lahirnya arsitektur Persia, arsitektur Turki, arsitektur Mamluk, dan sebagainya. Mengacu pada elemen dan langgam, arsitektur Islam juga bisa diidentifikasi melalui elemen-elemen desain, seperti yang dimiliki artefak-artefak bangunan monumental yang telah ada sebelumnya. Misalnya, minaret, kubah, air mancur, mihrab, bentuk-bentuk geometris, atau kaligrafi. Arsitektur Islam sebagai salah satu arsitektur yang menampilkan keindahan yang kaya akan makna, setiap detailnya mengandung unsur simbolisme dengan makna yang sangat dalam. Dengan segala keindahan, kemegahan, dan kedalaman maknanya, arsitektur Islam yang menjadi salah satu tonggak peradaban dunia sangat menarik untuk kita bahas. Sekian yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.